Shalom, selamat pagi. Salah satu hal penting dalam kehidupan kita ya sangat penting menurut saya ya, adalah paling penting ya mengenal Tuhan Yesus. Dan waktu kita mengenal Tuhan Yesus, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Firman Tuhan di Yohanes 1 ayat 12, kita itu diberi hak menjadi anak-anak Allah. Ya, diberi kuasa atau otoritas menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Dan sebagai anak, ya kitab Galatia, kitab Roma katakan bahwa Roh Kudus itu masuk ke dalam hati kita dan mengajarkan kita untuk memanggil Tuhan itu dengan panggilan ya Aba, ya Bapa. Nah, kemudian ketika kita bertumbuh ikut Tuhan, kemudian kita mengalami pengalaman baptisan Roh Kudus ya. Baptisan Roh Kudus itu adalah ketika kita mengalami kepenuhan Roh Kudus pertama kali ya. Saya pernah baca satu traktat ya, ilustrasi mengenai baptisan Roh Kudus ya. Kalau kita terima Tuhan Yesus, maka kita menerima Roh Kudus yang masuk dalam hati kita ya. Ada meterai Roh Kudus, kita menjadi ciptaan baru. Roh kita ini menjadi ciptaan baru dan ada Roh Kudus di situ, dan sejak saat itu kita menjadi anak-anak Allah. Dan kita seperti bayi rohani yang bertumbuh, kita mulai belajar untuk mengenal jalan-jalannya. Tapi kalau kita mengalami kepenuhan Roh Kudus itu seperti gelas yang tadi diisi air, tapi diisi sampai penuh. Ya, itu penuh dengan Roh Kudus, seperti itu kata gambarannya. Tapi kalau baptisan Roh Kudus itu ada yang mengartikan itu sebagai pengalaman pertama kali penuh Roh Kudus, tapi juga ada yang mengartikan itu sebagai gelas yang diisi dengan air sampai penuh melimpah keluar, atau bahkan gelas itu dimasukkan ke dalam kolam ya, kolam air, jadi dipenuhi karena dibaptis itu kan ditenggelamkan artinya ya. Jadi tidak hanya penuh tapi luber ya dimasukkan ke dalam air ya, seperti itu kira-kira ya. Nah, waktu kita penuh Roh Kudus ya, atau kita sudah dibaptis Roh Kudus, maka salah satu hal tanda yang itu muncul adalah berbahasa roh ya. Kalau kita lihat di Kisah Rasul itu terjadi. Ketika Roh Kudus turun, ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, itu bahasa roh yang muncul sebagai tanda seseorang penuh Roh Kudus. Seringkali itu nggak keluar karena nyangkut di pikiran kita ya. Pikiran kita bilang nih mau ngomong apa gitu. Padahal Alkitab berkata roh itu yang berkata-kata lewat mulut kita ya. Tapi kita nggak ngerti ya. Kita nggak ngerti itu apa yang kita katakan, pikiran kita nggak mampu mencerna itu. Tapi yang jelas waktu kita berbahasa roh, kita merasakan ada satu kayak charge ya. Ya lama-lama itu kayak naik ya, kita punya kadang-kadang di tengah-tengah bahasa roh kita bisa merasakan kasih Tuhan ya. Kita mendengar suara Tuhan dan banyak hal ya. Nah, di sisi lain ada juga yang karunia bahasa roh yang ada dalam 9 karunia Roh Kudus itu ya. Itu karunia bahasa roh. Nah, itu karunia bahasa roh itu kalau dipakai dalam ibadah, dalam kebaktian, Paulus bilang harus berdoa supaya diberikan juga karunia untuk menafsirkan apa maksudnya. Karena itu ada pesan yang mau disampaikan kepada jemaat. Nah, itu bahasa roh sebagai salah satu dari karunia Roh Kudus atau karunia roh ya. Tapi kalau bahasa roh yang ketika orang didoakan terus penuh Roh Kudus, itu adalah bahasa roh yang muncul yang dipakai untuk membangun diri kita sendiri ya. Itu sebaiknya digunakan sebanyak mungkin, apalagi kalau kita sendirian sambil mandi ya. Kita bisa nyanyi lalu kita berbahasa roh, kita sambil nyetir mobil sambil berbahasa roh ya. Tapi kalau di angkutan umumnya jangan berbahasa roh, nanti orang bingung ya, orang heran gitu. Tapi kalau kita sendirian di mobil ya, pakai bahasa roh itu ya, pakai untuk menyembah Tuhan. Nah, Paulus bilang di 1 Korintus pasal 14 ayat 14, dia bilang, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Lalu ayat 15 dia bilang apa? Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku juga akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi rupanya ini Paulus dia praktekkan ya, dia menyanyi dengan roh ya, tapi dia menyanyi dengan akal budi juga ya. Dia berdoa dengan rohnya pakai bahasa roh,
tapi berdoa juga dengan akal budi. Ya, kalau kita perhatikan ya, kadang-kadang kita mungkin terabaikan ya. Oh kalau gitu ini nggak penting berdoa dengan roh ya, pakai akal budi aja. Itu ya saya nggak bisa bilang itu salah ya. Memang Paulus bilang kan tapi dua-duanya Paulus ini ya, dia berdoa dengan roh, tapi dia berdoa dengan akal budi juga. Nah kadang-kadang kita semangat doa dengan roh kita ya, dengan bahasa roh ya. Tapi terus kita lupa sisi untuk berdoa dengan akal budi. Nah ini juga penting. Termasuk menyanyi, memuji dengan akal budi. Artinya apa? Kita menyanyi, memuji dengan pengertian. Kita tahu kata-kata yang kita nyanyikan itu adalah kata-kata yang memang kita tujukan kepada Tuhan. Dan itu biblical ya, alkitabiah. Makanya lagu-lagu yang kita nyanyikan itu juga akan mungkin bisa berubah sesuai dengan pertumbuhan rohani kita. Ya, misalnya gini ya, ada lagu rohani yang mungkin diciptakan seseorang ketika dia tuh merasakan butuh tuntunan Tuhan ya, dan dia begitu rindu akan Tuhan. Lalu dalam lagu yang diciptakan itu ada kata-kata, Tuhan jangan tinggalkan aku ya, Lord Jesus please don't forget me, jangan lupakan aku. Nah, itu mungkin kelihatannya kata-katanya itu bagus ya, tapi kalau kita baca firman Tuhan, ternyata itu tidak alkitabiah. Karena banyak sekali ayat yang mengatakan, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Roh Kudus akan selalu ada beserta dengan kamu. Ya. Nah, mungkin kita pikir, kita kutip dari Perjanjian Lama ya, di Mazmur ya, kan ada tuh kan kata-kata dari Daud ya, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada aku. Nah, kita perlu lihat konteksnya di Perjanjian Lama, orang seperti Daud ya, semualah orang di Perjanjian Lama itu kan mereka memiliki pengurapan Roh Kudus, tetapi bukan seperti orang-orang Perjanjian Baru ya. Ada namanya the spirit upon ya. The spirit upon itu roh di atas kita yang menjadi pengurapan ya, itu pengurapan. Tapi ada juga di Perjanjian Baru kan the spirit within ya, roh yang di dalam kita. Itu karena kita sudah lahir baru, sudah terima Tuhan Yesus. Jadi kita perlu sadar itu bahwa ada Roh Kudus dalam hati kita. Jadi kalau kita nyanyikan Tuhan jangan tinggalkan aku, ya itu nggak klop dengan firman Tuhan. Kita tidak berdoa atau menyanyi dengan akal budi yang alkitabiah, ya. Dan semua lagu atau bahkan ya semua doa kita kalau kita naikkan harus ada dasar firman Tuhannya, ya. Kalau nggak kan itu sesuatu hal yang tidak berdasar di dalam Tuhan. Apa jaminannya kita akan menerima apa yang kita doakan? Jaminannya firman Tuhan ya. Jadi kita perlu baca firman memang, merenungkan dan belajar. Ya gak bisa kita hakimi juga kalau ada orang menyanyikan lagu yang salah menurut kita. Karena mungkin pengertiannya belum sampai di situ ya. Tapi setelah dia makin kenal Tuhan, dia akan tahu bahwa ternyata Tuhan gak pernah meninggalkan ya. Dan karena itu kalau kita merasa sendirian ya, daripada kita bilang Tuhan jangan tinggalkan aku yang tidak alkitabiah, kita bisa ekspresikan suasana hati kita tuh dengan pernyataan iman. Misalnya lagu ini, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. I have known the Father's care for me. He's been good through it all. He's always care for me. God's been good to me. Ya kira-kira kayak gitu ya. Saya agak lupa kata-katanya. Tapi artinya begini, kita mengekspresikan pernyataan iman kita. Aku tahu Bapa pelihara aku.
Ya, daripada kita bilang Tuhan jangan tinggalkan aku, ya enggak. Kita menyatakan, ku tahu Bapa peliharaku. Ya, lalu refnya ya, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Nah, itu berdoa atau menyanyi dengan pengertian. Karena memang Tuhan bilang, aku yang melihara kamu. Bunga di padang, ya, burung di udara aku pelihara, apalagi kamu. Nah, jadi kita ekspresikan pengertian kita itu lewat kata-kata waktu kita berdoa atau waktu kita menyanyi. Ya, jadi istilahnya jangan salah nyanyinya gitu ya. Selalu dasarkan pada firman Tuhan. Nah, banyak ya lagu-lagu lain lagi ya yang kalau kita nyanyikan itu akan membangun iman kita ya. Ada lagi lagu ini misalnya, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Ini salah satu contoh lagu yang bagus ya. Waktu kita sedang mengalami kesulitan misalnya, kita nggak mengerti harus berbuat apa ya. Ini lagu yang bagus ya. Kita bisa deklarasikan, kita nyatakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah El Shaddai, Tuhan yang lebih dari cukup ya. Ada lagi ini ya, misalnya ini ya. Ini lagu udah berapa tahun yang lalu juga ya. Dikit. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Nah, ini pernyataan iman kita ya. Dan itu betul ya, janjinya kan bisa dipercaya ya. Gak pernah terlambat ya, datang seperti fajar pagi hari ya, gak pernah terlambat ya. Kita bisa deklarasikan itu sebagai pernyataan iman kita ya, sehingga itu menguatkan iman kita ya.
Kan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, khususnya setelah kita semakin bertambah dewasa, itu kan lewat iman, ya. Lewat iman kita menarik anugerah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, ya. Nah, jadi itu contoh bagaimana kita menyanyi, ya, dengan akal budi. Ya, kita gunakan pengertian kita, ya, dengan kata-kata yang kita bisa mengerti. Jadi antara mulut dengan hati kita, dengan pikiran kita tuh sejalan, ya. Hati kita tertuju kepada pengertian yang kita sudah pegang itu, lalu kita ucapkan lewat kata-kata, ya. Coba lihat sebentar ya Mazmur 91. Ini Mazmur yang mungkin sering kita kutip, ya. Nah, ini Mazmur yang luar biasa, ya. Coba baca, renungkan, nanti dengan sendirinya jadi hafal. Mazmur 91 ya, ayat 14 ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Pujian, penyembahan itu membuat kita tuh melekat kepada Tuhan, ya. Yesus, Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living word. Yesus nama di atas segala nama. Yesus name above all names, beautiful Savior, ya, juru selamat yang manis, yang indah, yang luar biasa, ya. Glorious Lord, Tuhan yang penuh kemuliaan, ya. Immanuel, Allah beserta kita, ya. Blessed Redeemer, ya, penebus yang diberkati, ya. Living word, ya, firman yang hidup. Nah, kalau kita sering nyanyi lagu-lagu seperti ini, itu membuat hati kita semakin melekat kepada Dia, ya. Coba renungkan, ya. Kalau pasti pernah ya ngalami jatuh cinta, ya, dengan orang yang sekarang jadi pasangan hidup kita, ya. Hati kita kan ingat Dia senantiasa, ya. Nah, kadang-kadang jadi suka nyanyi lagu-lagu yang sentimental, ya. Lagu-lagu, ya, tentang hubungan pria wanita, ya. Nah, kalau kita dengan Tuhan juga begitu, ya. Kita banyak memuji menyembah Dia tuh, hati kita melekat kepada Dia. Dan janjinya adalah Tuhan meluputkan kita, ya. Di ayat 14 ini, Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Makanya coba seringkali ya kita dengar teman-teman atau hamba Tuhan suka bilang, ini kita sedang mengalami situasi yang berat. Lalu salah satu hal yang pasti ditekankan, banyak memuji menyembah Tuhan. Ya, itu kayaknya obat untuk segalanya. Ya, memang begitu. Kadang-kadang saya juga mikir ya, kalau ada hamba Tuhan khotbah, ya, dia kasih tahu step-step menghadapi masalah, ya. Nah, salah satunya itu paling sering, ya, banyak memuji menyembah Tuhan. Kayaknya nggak ada lagi yang lain, ya, gitu. Padahal itu betul, ya, memuji menyembah Tuhan itu mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Cuma kita kan terbiasa berpikir step 1 apa, ya, step 2 apa gitu, ya. Step 3 apa? Kayaknya sesuatu yang sudah terstruktur dengan baik. Jadi kalau dibilang banyak muji menyembah Tuhan itu rasanya seperti bukan satu saran, ya. Padahal itu saran, ya. Karena itu membuat hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kita. Kadang-kadang kita nggak ngerti ada sesuatu di depan terjadi yang membahayakan kita. Tuhan itu meluputkan kita supaya kita nggak perlu ada di tempat itu. Dia pakai malaikatnya untuk membuat kita tidak berada di tempat tersebut, ya, supaya kita terluput dari malapetaka yang mungkin bisa kena kepada kita. Lalu kalimat berikutnya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nah, mengenal ini bicara tentang pengertian yang kita dapat karena kita itu kenal Tuhan, ya. Kita mengenal Dia sebagai Tuhan yang baik. Kita baca firman-Nya, ada dasar firman-Nya. Jadi ini mengisi pikiran kita, ya. Kalau melekat itu bicara soal hati, ya. Tapi kalau mengenal ini di antaranya bicara soal pikiran kita. Siapa Tuhan itu dalam pandangan kita? Dia seperti apa? Namanya itu siapa? Jehovah Rafa, Dia Tuhan yang menyembuhkan, ya. Oleh karena itu ada benteng dalam hidup kita. Lalu ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan sertai dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya, ya.
Tuhan tuh menjawab lebih daripada yang kita perlukan, ya. Ya, praktekkan secara pribadi. Amin.